Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah bareng sebuah ide teologis yang, cukup dalam. Kita akan bicara tentang sebuah ujian iman terakhir yang katanya jadi inti dari banyak tradisi. Nah, sumber yang kita bahas ini intinya berpusat pada satu pertanyaan yang provokatif banget. Pertanyaan ini jadi dasar dari argumen teologis yang cukup rumit soal ujian kosmik terakhir. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi maknanya, dalam banget. Maukah Anda memasuki api? Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, biar paham argumen utamanya, kita harus mulai dari dasarnya dulu, yaitu gagasan kalau kekuatan ilahi itu bisa bekerja lewat suara manusia-manusia pilihan. Jadi, sumber yang kita bahas ini menunjuk ke ayat-ayat suci di mana mujizat itu terjadi lewat ucapan seorang nabi. Nabi ini seolah-olah jadi saluran buat kehendak Tuhan. Dan ini bukan cuma cerita dongeng kuno ya. Ini dianggap sebagai semacam pola, cetak biru, tentang gimana kekuatan ilahi itu bisa benar-benar jadi nyata di dunia kita. Nah, ayat ini sering banget dikutip sebagai bukti langsungnya. Coba bayangkan, seorang manusia menyalurkan kekuatan penciptaan ilahi. Ini contoh yang paling nyata dari ide tadi, di mana ucapan manusia bisa jadi alat untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Dan ternyata tema ini, tema kebangkitan lewat suara manusia, itu ada di berbagai tradisi loh. Contoh lainnya, di sini kita lihat gimana nafas Tuhan bisa menghidupkan kembali tulang belulang hanya lewat firman seorang nabi. Polanya jadi kelihatan jelas kan? Ada perintah ilahi, ada perantara manusia, dan hasilnya kehidupan muncul dari yang tadinya nggak ada. Sumber kita ini kemudian menyoroti narasi yang satu ini. Intinya, Tuhan seakan bisa mendelegasikan perintah kreatifnya kepada hambanya yang taat. Nah, ini poin penting banget. Karena di sini kita nggak lagi ngomongin satu mukjizat spesifik, tapi sudah beralih ke kemampuan untuk, membentuk realitas itu sendiri. Oke, dengan dasar pemahaman itu, yuk kita beranjak dari mukjizat-mukjizat spesifik ke konsep yang lebih besar, konsep otoritas penuh yang didelegasikan atas realitas. Ini adalah langkah selanjutnya dalam argumen teologis yang lagi kita bedah. Nah, sumber yang kita pelajari ini mencoba menarik benang merah nih antara dua ayat suci ini. Tujuannya untuk menunjukkan adanya semacam garis keturunan otoritas ilahi yang diturunkan dari masa ke masa. Kalau diperhatikan, bahasanya mirip banget kan? Dan itu bukan kebetulan. Ini sengaja untuk menunjukkan adanya kesinambungan kekuasaan yang gak terputus. Rangkaian ini krusial banget. Kenapa? Karena menurut logika sumber ini adalah bukti adanya transfer kekuasaan yang gak pernah putus, yang katanya bisa mengatur langit dan bumi. Rantai ini seolah-olah jadi jembatan langsung yang menghubungkan para nabi zaman dulu dengan sosok penyelamat di akhir zaman. Terus pertanyaannya, buat apa sih otoritas sebesar ini? Nah, menurut sumbernya, tujuannya adalah untuk mengelola sebuah pementasan ulang dari ujian purba. Ujian yang terjadi bahkan sebelum sejarah kita dimulai. Yuk kita coba lihat gimana sih ujian aslinya itu. Peristiwa purba ini digambarkan sebagai momen yang paling menentukan. Momen yang menciptakan pembagian mendasar antara mereka yang taat dan mereka yang membangkang. Pilihan yang dibuat saat itu, menurut narasi ini, menentukan nasib abadi seseorang. Jadi, ini dia poin kuncinya. Kesetiaan spiritual tertinggi, yang di sini disebut wilayah, itu ditetapkan hanya oleh satu pilihan di satu momen krusial itu. Jadi, ini bukan proses yang pelan-pelan atau bertahap ya. Ini satu tindakan tunggal yang langsung menentukan segalanya. Oke, sekarang pertanyaannya. Kalau gitu, apa wujud api ini di zaman kita sekarang? Nah, sumber ini memberikan jawaban yang cukup langsung dan jujur aja mengejutkan. Disinilah argumennya sampai ke puncak. Ternyata ujiannya itu bukan lagi soal metafora. Ujian itu berwujud dalam diri seseorang, sang Qoam. Kedatangannya kembali adalah pementasan ulang dari ujian purba itu. Jadi, api yang harus dimasuki bukanlah api sungguhan, melainkan kesetiaan mutlak kepada sosok ini. Coba kita lihat seberapa besar kekuasaan sang Qaim ini digambarkan. Dia dianggap mutlak. Dalam pandangan ini, dia benar-benar membalikan tatanan alam semesta dan menempatkan dirinya sebagai hakim tertinggi atas semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Detail yang satu ini dipakai buat menggarisbawahi poin yang sangat penting. Otoritas sang Qoim ini katanya bisa melampaui timeline ilahi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini kan pembalikan total dari apa yang dipercaya selama ini. Nah, peran sang Qoim ini puncaknya ada di sini, sebuah penghakiman kosmik terakhir. Tujuannya
untuk menyelesaikan semua ketidakadilan yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Sumber ini menggambarkan sebuah tindakan keadilan yang dramatis banget. Sang Qaim diceritakan akan membangkitkan dua tokoh sejarah Islam awal, Abu Bakar dan Umar, langsung dari kubur mereka. Kondisinya pun digambarkan masih segar, nggak berubah sama sekali. Tujuannya untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan disinilah narasinya membuat sebuah klaim yang luar biasa. Kedua tokoh ini dianggap bertanggung jawab secara simbolis atas setiap tindakan penindasan besar dalam sejarah, mulai dari awal waktu sampai kemunculan Sang Qaim. Mereka seolah-olah jadi perwujudan dari semua kejahatan dalam sejarah. Setelah diadili, narasinya berlanjut dengan hukuman yang tanpa akhir. Dikatakan roh mereka dibunuh 1000 kali setiap hari. Tentu saja angka 1000 ini kemungkinan besar simbolis ya, untuk menggambarkan skala pembalasan yang tak terbatas. Jadi, puncak dari penghakiman ini bukan cuma soal hukuman, tapi soal pengakuan yang dipaksakan dan penyelesaian akhir dari semua hutang sejarah. Inilah momen di mana buku catatan kosmik akhirnya bisa dibilang ditutup. Dan pada akhirnya, sumber ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran terakhir yang provokatif. Semua narasi kosmik yang besar tadi ditarik kembali menjadi sebuah pertanyaan yang sangat personal. Kalau memang sejarah ini adalah sebuah ujian yang diulang dan api itu dinyalakan di zaman kita, peran apa yang akan kita mainkan? Pilihan apa yang akan kita ambil?